Sekarang ini mau apa saja, apakah Sigi akan berkembang di mana-mana, apakah akan ada tawur lagi di Pantura, di Jawa Timur dan Jawa Tengah, apakah akan ada gunung meletus, apakah akan ada tsunami, ada tanah longsor, tanah ambles atau apapun saja yang terjadi. Saya juga dikasih tahu banyak orang yang lain gitu loh. Ada yang mengatakan, lah ini memang sudah saatnya sekarang kita akan mengalami perubahan peradaban. Ada tatanan perubahan peradaban baru yang maknya juga akan ikut berperan gitu ya. Tapi mawabeo-nya adalah berkurangnya penduduk dunia sampai hampir separuh. Tapi ini bukan saya yang ngomong, saya dilapori. Apakah ini kasaf benar, apakah ini makrifat, atau saya walau alam saya tidak punya kredibilitas untuk menilai. Tapi pokoknya matinya hampir separuh penduduk dunia itu karena virus, penyakit, wabah, karena bencana alam yang bermacam-macam, terus karena perang. Perang ya? Ya, karena perang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, jamaah Ma'iyah dimanapun Anda berada, salam sehat selalu buat teman-teman. Dan alhamdulillah pada kesempatan hari ini Akik Ma'iyah hadir menjumpai teman-teman semua. Dan alhamdulillah kami bersama Mbah Nun dan juga Mas Haryanto akan membincang atau merefleksikan beberapa hal yang berlangsung dan terkini di masyarakat kita, terutama dua hal yang berlangsung baru-baru ini. Yang pertama adalah kasus pembantaian satu keluarga di Sigi, Sulawesi Tengah, dan juga tak lama kemudian melalui media sosial atau grup WA atau apapun kita mendapatkan satu tayangan di mana ada jamaah sholat dan untuk memandu sholatnya itu, untuk menyegerakan sholat itu ada azan di mana hayya 'alas sholat itu diganti dengan hayya 'alal jihad. Nah, ini dua peristiwa yang saya ingin meminta kepada Mbah Nun untuk merefleksikan. Jadi kira-kira bagaimana Mbah Nun? Ya, saya kira kita ambil saja tiga cara pandang atau tiga jarak pandang, tiga perspektif atau tiga spektrum ya. Spektrum pertama pasti adalah fikih dalam syariat Islam, artinya tata cara beragama yang diatur oleh agama Islam. Termasuk di dalamnya ada adzan. Nah, adzan ini kan tidak berasal dari teks ayat, tapi itu adalah perintah Kanjeng Nabi kepada Sayyidina Bilal bin Rabah untuk memanggil orang untuk kasih tanda bahwa ini sudah saatnya sholat. Terus Bilal bin Rabah kalau tidak salah kemudian meneriakkan kata-kata yang sekarang kita kenal sebagai adzan itu. Jadi disebut mahdhoh, dia memang peristiwanya mahdhoh, tapi kalau disebut itu aturan baku, sebenarnya kan asal usulnya kan dalam tanda petik kreativitasnya Bilal bin Rabah yang suaranya memang enak itu. Nah, yang disebut Mas Helmi tadi adalah bersamaan dengan adanya kasus Sigi, Sulawesi Tengah, itu sebelumnya dan ketika itu berlangsung sudah ada deretan informasi panjang secara video ya, di mana ada orang adzan atau iqomat ya, dengan mengganti hayya 'alas sholahnya menjadi hayya 'alal jihad. Hayya 'alal jihad gitu kan ya. Nah, dari perspektif fikih dan syariat itu tidak lazim. Saya hanya mampu ngomong itu tidak lazim, tapi jangan kaget kalau ada ulama yang mengambil kesimpulan itu adalah bid'ah, bahkan bid'ah kubro, atau mungkin bisa dianggap sesat karena itu menyalahi sunnah dan aturan yang sejak awal sudah dilegitimasi oleh Rasulullah. Nah, saya tidak ikut mengatakan apa-apa, tapi pokoknya itu memang tidak lazim, sehingga jangan kaget kalau ada fatwa-fatwa ulama mengenai itu apa sesat, apa bid'ah, apa segala macam. Tetapi kalau kita melihat perspektif yang berikutnya yaitu sosial budaya, soal sosial politik, pokoknya perspektif zaman secara horizontal ya. Kalau kita tarik dari kata sholat itu kan ya selama ini kita maknai sebagai sholat gitu aja, yaitu mengabdi kepada Allah dengan cara tertentu. Kemudian kita kenal kata juga sholawat. Tapi kalau sholawat itu kepada Rasulullah kan, kepada Nabi ya. Nah, sholat dan sholawat ini kan satu rumpun kata
yang menurut saya kandungan jiwanya adalah menyatakan komitmen, menyatakan cinta, menyatakan kesetiaan, menyatakan kepatuhan kepada Allah dan Rasulullah kan gitu. Nah, kalau kita tarik dari spektrum fikih syariat ke spektrum sosial politik, sosial budaya, kata sholat ini kan bisa di breakdown, Mas Harwanto. Bisa di breakdown, bisa diinterpretasi, bisa dikembangkan, bisa diaplikasi. Jadi sholat itu bisa, cara kita untuk mengabdi kepada Allah adalah menjalani hidup, dan dalam hidup ini kita jalani dengan jihad kan bisa. Nah, jihad ini kan sangat luas. Bisa cari istri, cari nafkah, bisa menempuh sesuatu hal dalam karier atau apa, itu semua jihad. Jadi sebenarnya kalau hayya 'alas shalah dirubah atau dikembangkan jadi hayya 'alal jihad secara makna itu bisa dipahami. Bahwa secara aturan monggo itu para ulama yang ngerti. Tapi secara makna bisa dipahami bahwa sholat itu ya saya nyiram tanaman itu ya sholat. Dan gitu. Itu juga jihad juga. Iya, itu jihad juga. Saya mandi pagi itu juga sholat, itu juga jihad yang gitu. Nah, masalahnya sekarang adalah saya membayangkan ketika mendengarkan hayya 'alal jihad itu, saya tidak curiga dan tidak mengklaim apa maksudnya. Tapi kalau saya jadi mereka, saya akan sekalian pakai kata kital. Hayya 'alal qital, mari berperang. Ngono karepe ngono to janjane asline kata mari berperang. Cuman mereka memakai kata jihad yang sangat luas. Jihad itu bisa mencari nafkah, bisa cari istri, bisa segala macam. Nah, kalau kital kan jelas depan, breng kan gitu. Nah, itu kalau dari perspektif Nah, kalau dari perspektif sosial politik itu kemudian kita bisa melihat sejarah. Saya melihat bahwa sebenarnya memang umat Islam ini secara nilai maupun secara manusianya, kaum muslimin maupun nilai Islam memang sudah mengalami sakit hati yang luar biasa dalam waktu yang sangat panjang. Saya menyebutnya sudah sekitar 4-6 abad itu umat Islam, dan nilai Islam itu disepelekan, diinjak-injak, tidak diakui, diremehkan dan seterusnya. Apakah itu urusannya dengan penjajahan bangsa-bangsa tertentu kepada bangsa yang lain, penjajahan atau kooptasi atau penginjak-injakan dari kelompok lain kepada kelompok Islam dan seterusnya. Itu kan sudah berlangsung berapa abad, sehingga saya memahami sangat lazim bahwa umat Islam atau kaum muslimin itu merasakan rasa sakit, diinjak-injak, dijajah, dipelekodo, dihapusi, apakah dari disalahpahami dari Renaissance sampai globalisasi ya. Jadi mereka itu terlalu lama merasa sakit.